Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari sensor suhu dan kelembapan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Widya Ainun Tias dan teman saya Farah Ikhlas Trianda. Saya Justin Suwandi Renaldi. Saya Tria Rohani. Dan saya Raihan Sekti Ramadan. Oke, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara merangkai sensor suhu dan kelembapan. Kemudian kita akan melewati proses-proses cara melakukan rangkaian tersebut. Yang pertama, proses kalibrasi, yang kedua proses validasi, dan yang terakhir itu proses uji kinerja. Oke, sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Sensor DHT11 merupakan salah satu sensor yang banyak digunakan pada proyek berbasis Arduino. Sensor ini dapat mengukur dua parameter sekaligus, yaitu suhu dan kelembaban. Sensor tersebut banyak digunakan lantaran cadangannya dan kepraktisannya. Walaupun mengukur dua parameter sekaligus, sensor ini memiliki bentuk yang praktis dan kecil, sehingga cocok dipakai di ruangan manapun. Tujuan praktikum instrumentasi yang pertama adalah memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc. Yang kedua adalah sebagai media pembelajaran bagi masyarakat yang ingin belajar mengenai rangkaian sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11. Manfaat dari praktikum pembuatan sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 yang pertama adalah mahasiswa mampu merangkai dan mengoperasikan sensor suhu dan kelembapan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dari komponen yang ada pada rangkaian sensor DHT11. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sintak yang digunakan pada rangkaian sensor DHT11. Kartu memori merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan data digital. Sensor DHT11 adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekaligus. MMC merupakan komponen yang digunakan untuk memasang micro SD card. Arduino Uno berfungsi untuk membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. RTC atau Real Time Clock adalah komponen elektronika yang dapat menghitung waktu berupa detik, menit, dan jam. Papan PCB merupakan komponen yang digunakan sebagai tempat merangkai komponen. LCD adalah alat yang digunakan untuk menampilkan data digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik rangkaian
sensor suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor DAT11. Adapun komponen yang digunakan yaitu ada sensor DHT11, Arduino Uno, lalu ada MMC, RTC, dan LCD. Tak lupa juga dengan papan rangkaian. Pada sensor suhu DHT11 terdapat 3 pin, yaitu ada VCC, output, dan ground. Pada pin ground, ia akan terhubung ke Arduino GND bagian atas. Lalu ada pin output yang berada di sensor DHT11, ia akan terhubung ke Arduino 2. Lalu untuk pin VCC, ia akan terhubung ke baris 54 yang berada di papan rangkaian. Selanjutnya, pada RTC, kami menggunakan 4 pin, yaitu ada SCL, SDA, VCC, dan GND. SCL, ia akan terhubung ke baris 16 pada papan rangkaian. Lalu, SDA, ia akan terhubung ke baris 23. VCC akan terhubung ke baris 54 pada papan rangkaian. Lalu yang terakhir ground, ia akan terhubung ke baris 44 pada papan rangkaian. Selanjutnya ada MMC. MMC terdiri dari pin CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan ground. CS sendiri terhubung ke Arduino 4. Lalu SCK terhubung ke Arduino 13. MOSI ia akan terhubung ke Arduino 11. Lalu MISO akan terhubung ke Arduino 12. VCC sendiri akan terhubung ke baris 54 yang berada di papan rangkaian. Terakhir yaitu ground, ia akan terhubung ke baris 44 pada papan rangkaian. Bergerak ke LCD, LCD sendiri memiliki 4 pin, yaitu ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Ground akan terhubung ke lubang 44 pada papan rangkaian. VCC akan terhubung ke lubang 54 yang berada pada papan rangkaian. Lalu SDA ia akan terhubung ke baris 23 yang berada pada papan rangkaian. Dan yang terakhir yaitu ada SCL, ia akan terhubung ke baris 16 pada papan rangkaian. Untuk di Arduino GND, ia akan terhubung ke baris 44 pada papan rangkaian. Lalu 5V, ia akan terhubung ke baris 54 pada papan rangkaian. Untuk lubang ke-23 pada papan rangkaian, ia akan terhubung ke lubang pin bagian atas Arduino Uno. Untuk lubang ke-16 pada papan rangkaian, ia akan terhubung ke baris pertama atau baris ke-1 pada Arduino Uno. Sekian penjelasan dari saya tentang skematik dari suhu dan kelembapan sensor DHT11. Setelah mendengarkan penjelasan skematik rangkaian sensor suhu dan kelembaban, di sini saya akan melakukan perangkaian sensor suhu dan kelembaban. Yang pertama, kita
merangkai MMC. Rangkaian MMC terdapat 6 pin. Yang pertama ada CS. CS dihubungkan ke Arduino 4. Lalu SCK dihubungkan kepada Arduino 13. Setelah itu MOSI dihubungkan ke Arduino 11. Pada pin keempat ada MISO. MISO dihubungkan kepada Arduino 12. Pada pin kelima itu ada VCC. VCC dihubungkan kepada papan rangkaian pada baris ke-54. Dan pin yang terakhir yaitu ada GND atau ground. Ground dihubungkan ke papan rangkaian pada baris ke-44. Lalu kita merangkai Arduino. Kita memakai GND. GND dihubungkan kepada papan rangkaian ke-44. Setelah itu 5V dihubungkan kepada papan rangkaian ke-54. Lalu Arduino bagian atas baris kedua dihubungkan ke papan rangkaian ke-23 dan Arduino bagian pertama dihubungkan ke papan rangkaian baris ke-16. Setelah itu kita melakukan rangkaian ke RTC. RTC terdapat 6 pin. Kita memakai 4 pin yaitu SCL, SDA, dan VCC. SCL dihubungkan kepada papan rangkaian baris ke-16. Lalu SDA dihubungkan ke papan rangkaian baris ke-23 dan VCC dihubungkan ke baris 54. Dan yang terakhir ada GND. GND dihubungkan kepada papan rangkaian baris ke-44. Pada bagian sensor terdapat 3 pin yaitu min, out, dan plus. Min dihubungkan ke Arduino GND. Setelah itu pada bagian out dihubungkan ke Arduino 2.
Lalu pada bagian plus dihubungkan kepada papan rangkaian baris ke 54. Dan yang terakhir, pemasangan LCD. LCD terdapat 4 pin, yaitu ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Untuk GND dihubungkan ke papan rangkaian baris ke 44. VCC dihubungkan ke papan rangkaian baris ke 54. SDA dihubungkan ke papan rangkaian baris ke 23. Dan yang terakhir, SCL dihubungkan ke papan rangkaian baris ke 16. Di sini saya akan menjelaskan sintaks dari DHT11, sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama ada include. Include ialah memasukkan library ke sintaks. Yang kedua ada define. Itu menentukan pin yang dimasukkan. Yang ketiga ada DHT type. Itu menunjukkan DHT tipe 11. Selanjutnya ada char, days of the week. Ini ialah mendeklarasikan hari-hari dalam seminggu. Misal hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai hari Minggu. Selanjutnya ada liquid crystal. Itu men-set up LCD 16x2. File my file itu menginput my LCD. Selanjutnya ada RTC, itu untuk menginput RTC. Selanjutnya ada void setup. Ini ada LCD init untuk menyalakan LCD, dan LCD backlight untuk menyalakan lampu di belakang LCD. Selanjutnya ada LCD set cursor. Ini untuk men-set LCD pada kursor 1.0. Selanjutnya ada LCD print kelompok 7 untuk menuliskan kata kelompok 7 pada LCD. Selanjutnya LCD scroll display left. Ini ialah untuk menampilkan nama-nama, contoh nama kelompok 7 pada LCD dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada delay 500 untuk memberikan jeda pada LCD. Dan ini ada LCD print lagi. Ini untuk menuliskan kata suhu dan kelembapan. Nah, selanjutnya ada LCD print. Ini untuk yang bagian sini untuk menuliskan nama-nama di LCD. Contoh nama saya sendiri, Farah Ikhlas Trianda, dan nama-nama kelompok saya yang lainnya. Contoh Justin Suandi, Rehan Sekti Ramadan, Widya Ayuning Tias, dan Tria Rohani. Selanjutnya ada serial begin. Ini ialah untuk menyalakan serial monitor pada baut komunikasi serial. Seri baut kami ialah seri 1600. Selanjutnya ada serial print in. Ini untuk penulisan kata pengujian di serial monitor. Selanjutnya ada DHT begin. Ini
prosedur memulai pembacaan modul sensor. Selanjutnya ada serial print in data launcher starting. Ini untuk penulisan data logger starting di serial monitor. Selanjutnya wire begin untuk memulai fungsi wire. Selanjutnya ada delay 1000. Ini untuk memberikan jeda. Selanjutnya serial print in membuka micro SD. Ini untuk menuliskan kata membuka micro SD di serial monitor. Selanjutnya ada serial print in gagal membuka sensor micro SD. Ini untuk menuliskan kata gagal membuka micro SD di serial monitor. Selanjutnya ada serial print in berhasil membuka micro SD. Untuk menuliskan kata berhasil membuka micro SD di serial monitor. Selanjutnya ada my file SD open untuk membuka file test.txt. Selanjutnya serial print in memeriksa koneksi RTC. Ini untuk menuliskan kata memeriksa koneksi RTC di serial monitor. Selanjutnya serial print in RTC tidak ditemukan. Menuliskan kata RTC tidak ditemukan pada serial monitor. Selanjutnya serial print in koneksi RTC berhasil. Ini sama aja seperti sebelumnya untuk menuliskan kata koneksi RTC berhasil di serial monitor. Selanjutnya ada program RTC memunculkan jam saat ini. Ini untuk memunculkan jam, menit, detik saat ini. Selanjutnya ada float humidity 1 ini. Ini untuk memasukkan nama dan rumus humidity atau kelembapan. Selanjutnya float Celsius 1 ini untuk memasukkan nama dan rumus Celsius pada sensor suhu. Selanjutnya if is none humidity 1 untuk mengecek pembacaan apakah terjadi kegagalan atau tidak. Selanjutnya serial print in pembacaan dari modul sensor gagal. Ini gunanya untuk menuliskan kata pembacaan dari modul sensor gagal pada serial monitor. Selanjutnya ini adalah prosedur pembacaan data indeks panas dalam bentuk Fahrenheit. Nah, ini selanjutnya ada rumus kalibrasi suhu dan rumus kalibrasi kelembapan yang telah dimasukkan ke dalam sintaks. Selanjutnya ini adalah untuk pembacaan nilai data kelembapan. Yang pertama ada serial print kelembapan untuk menuliskan kata kelembapan pada serial monitor. Yang kedua ada serial print in X kelembapan. Ini untuk menggunakan rumus dan memunculkan hasil rumus X kelembapan pada serial monitor. X kelembapan ini sudah dijelaskan dalam rumus yang di atas ini. Selanjutnya serial print in yang ini ialah untuk menuliskan lambang persen pada sensor kelembapan. Selanjutnya LCD print kelembapan untuk menuliskan kata kelembapan pada LCD print in. Ini untuk menggunakan rumus dan memunculkan hasil rumus X kelembapan pada LCD print in persen untuk menuliskan persen pada sensor kelembapan.
pada LCD. LCD clear untuk membersihkan layar LCD. Dan ini adalah untuk pembacaan nilai dari data suhu. Yang pertama, serial print suhu untuk menuliskan kata suhu pada serial monitor. Yang kedua ada serial print in X suhu. Ini untuk memasukkan rumus suhu X suhu ke dalam serial monitor. Selanjutnya ada serial print. Ini untuk menampilkan simbol derajat pada serial monitor. Selanjutnya serial print Celsius untuk menampilkan simbol Celsius pada serial monitor. Selanjutnya LCD print in suhu untuk menuliskan kata suhu pada LCD. Selanjutnya LCD print X suhu untuk memasukkan format rumus X suhu. Selanjutnya LCD print simbol derajat untuk memasukkan simbol derajat untuk sensor suhu. Selanjutnya LCD print Celsius untuk menampilkan simbol Celsius pada LCD. Berikutnya ada delay 6000 untuk memberi delay 1 menit. Selanjutnya ada pembacaan nilai dari data suhu. Yang pertama selanjutnya ada program NMC menuliskan data ke SD card. Yang pertama ada My File SD Open untuk membuka atau membuat file OpenTXT. If My File ini untuk jika My File berhasil terbuka. Terus ada serial print Days of the Week untuk memunculkan di serial monitor hari saat ini. Selanjutnya serial print ada serial print now hours untuk menampilkan jam saat ini pada serial monitor. Selanjutnya serial print in now minutes untuk menampilkan menit saat ini. Selanjutnya ada program MMC untuk menuliskan data ke SD card. Yang pertama ada My File SD Open untuk membuka dan membuat file OpenTXT. Kedua ada If My File jika My File berhasil terbuka. Selanjutnya serial print Days of the Week untuk memunculkan hari saat ini di serial monitor. Selanjutnya serial print squad, serial monitor print squad. Ini apa nih? Cek lagi, biasanya di My File ada. Selanjutnya ada program MMC untuk menuliskan data ke SD card. Yang pertama ada My File SD Open untuk membuka file OpenTXT dan atau membuat file OpenTXT. Selanjutnya If My File jika My File berhasil terbuka. Selanjutnya serial print Days of the Week untuk menampilkan hari saat ini pada serial monitor. Selanjutnya serial print now hours untuk menampilkan jam saat ini pada serial monitor. Selanjutnya serial print now minutes. Ini untuk menampilkan menit saat ini pada serial monitor.
serial print in no second untuk menampilkan detik saat ini. Serial print squat kelembapan untuk selanjutnya serial print now minute untuk menampilkan menit saat ini pada serial monitor. Selanjutnya serial print now second untuk menampilkan detik saat ini pada serial monitor. Selanjutnya my file print days of the week. Ini untuk memasukkan hari saat ini pada OpenTXT. Selanjutnya ada my file print now hour untuk memasukkan jam saat ini pada my file. Selanjutnya ada my file print now minute untuk memasukkan menit saat ini pada my file. Selanjutnya my file print now second. Ini sama seperti sebelumnya untuk memasukkan detik saat ini ke OpenTXT atau my file. Else, jika my file gagal terbuka. Serial print in error opening txt untuk menampilkan jika my file gagal terbuka pada serial monitor. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kalibrasi, validasi, dan uji kinerja yang kelompok kami lakukan. Dalam pengambilan data kalibrasi dilakukan dengan membandingkan penurunan suhu sensor dengan alat hygrometer sebagai kalibratornya, dengan cara memanaskan suhu dalam kardus dengan menggunakan hair dryer. Data yang kita ambil adalah data penurunan. Selanjutnya, validasi. Validasi adalah kegiatan mengukur sejauh mana perbedaan antara sensor dengan alat kalibrator, atau dapat dikatakan mengukur sejauh mana kesalahan yang terdapat pada rangkaian sensor. Dalam mengambil data validasi dilakukan dengan memanaskan suhu dalam kardus, kemudian membandingkan penurunan suhu sensor dengan alat kalibrator. Data yang diambil penurunan 10 kali. Validasi kelembaban dilakukan dengan cara memasukkan sensor dan hygrometer ke titik bagian-bagian ruangan seperti kamar, ruang tamu, dan lain-lain. Data yang kita ambil yaitu 5 data. Uji kinerja sensor suhu dan kelembaban menggunakan termohygrometer yang dimasukkan ke dalam kardus. Lalu hair dryer dimasukkan ke dalam lubang kardus. Data yang diambil yaitu 1 menit. Uji kinerja dilakukan 15 jam. Oke, di sini saya akan menjelaskan data-data yang diperoleh dari beberapa percobaan yang telah kami lakukan. Ada 2 macam percobaan, yaitu percobaan pada suhu dan yang kedua itu percobaan pada kelembaban. Kemudian ada 3 tahap percobaan. Yang pertama yaitu kalibrasi, kemudian yang kedua itu ada validasi, dan ketiga itu uji kinerja. Untuk kalibrasi suhu ini, data yang ada pada tabel ini merupakan data yang diambil dari 10 sampel. Rentang suhu 10 sampel ini antara lain 50 sampai 29 derajat Celcius. Percobaan ini dilakukan dengan cara menempatkan sensor di HT11 dan termometer bersamaan di dalam kardus dalam panas yang konstan menggunakan hair dryer. Ketika nilai-nilai tersebut telah didapatkan, maka setiap sampel dalam percobaan ini diberi rata-rata.
yang dimana hasil rata-ratanya itu untuk dibuat grafik linier, dan kami mendapatkan R-nya itu 0,9335, yang dimana 0,9335 ini mendekati angka 1. Kemudian pada kalibrasi kelembapan itu kami memerlukan 8 sampel percobaan, yang dimana kelembapan pada hygrometer ini rentan angkanya itu 48 sampai 88. Percobaan ini dilakukan dengan cara menempatkan bersamaan sensor dan hygrometer di suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, kami mengambil 4 titik, sama seperti data suhu. Ketika nilai-nilai tersebut telah didapatkan, maka setiap sampel hasil dari rata-rata tersebut akan dibuat grafik seperti yang tertera. R yang kami dapat yaitu sebesar 0,9997. Ini merupakan nilai yang mendekati 1. Oke, selanjutnya ada validasi suhu. Validasi suhu di sini hanya memerlukan 50% data dari kalibrasi. Untuk metode pekerjaannya sama saja, memerlukan sensor di HT11 dan hygrometer yang diletakkan bersamaan pada kardus yang panasnya konstan. Panasnya itu dihasilkan dari panas hair dryer. Berikut merupakan grafik yang kami peroleh dari data validasi suhu. R yang kami peroleh yaitu 0,1649. Kemudian ada validasi kelembapan. Validasi kelembapan itu untuk sampelnya itu sama seperti validasi suhu, yaitu mengambil 50% percobaan dari percobaan kalibrasi, yang dimana ini merupakan grafik dari validasi kelembapan kami. Yang R-nya dimana menghasilkan 0,9882. Yang mana R ini yang mendekati angka 1. Oke, kita berlanjut ke uji kinerja sensor. Yang pertama itu uji kinerja sensor suhu. Dalam uji kinerja sensor suhu ini, untuk tabelnya sedikit berubah, karena di uji kinerja sensor ini ada waktu, sensor di atas 11, termometer, absolut, rata-rata, standar defisiensi, stabilitas, dan keakurasian. Untuk mencari absolut, yaitu dengan menggunakan rumus ini, ABS, kemudian data termometer, dan data DHT11. Dan untuk mencari rata-rata, yaitu pakai average, menggunakan rata-rata absolut. Kemudian STDF ini menggunakan rumus STDF, kemudian dan menggunakan rumus absolut kembali. Untuk stabilitas, sensor kami cukup stabil, cukup untuk mendekati rentan dari sensor DHT11. Keakurasian dari sensor kami itu sebesar 99,95%, yang dimana sensor kami hampir sama seperti termometer atau kalibrator. Berikut merupakan grafik dari uji kinerja suhu. Dapat dilihat dari grafik ini, sensor kami hampir sama atau hampir setara dengan termometer pabrik atau kalibrator pabrik.
Kemudian ini merupakan grafik uji kinerja 5 jam pertama. Dan ini merupakan grafik dari uji kinerja 5 jam kedua. Oke, di sini merupakan ada nilai rujukan. Nilai rujukan yaitu nilai DHT11 yang dimana kita mengambil setiap rata-rata perujukan itu rujukan pertama besarnya 41,67, rujukan kedua 39,76, rujukan ketiga 39,07, rujukan keempat 36,89, rujukan kelima 35,93, rujukan keenam 32,61, kemudian rujukan ketujuh 32,4, rujukan ke-8 32,40, rujukan ke-9 32,40, dan rujukan yang terakhir atau rujukan yang ke-10 yaitu sebesar 31,71. Untuk tabel ini yang berisikan nilai rujukan atau nilai rata-rata sensor, kemudian nilai termometer, kecepatan pengukuran, dan respon alat ukur. Rata-rata yang didapat dari kecepatan pengukuran yaitu sebesar 2,324 dan rata respon alat ukur sebesar 24,547. Oke, di sini selanjutnya ada uji kinerja sensor kelembapan, di mana uji kinerja sensor kelembapan itu sama seperti uji kinerja pada suhu. Bedanya hanyalah kalau suhu itu cara mencari datanya itu dengan menggunakan hair dryer, tetapi kelembapan tidak. Kelembapan hanyalah untuk mencari kelembapan di suatu ruangan, dan di ruangan itu kita mengambil 4 titik. Kemudian ada uji kinerja sensor kelembapan. Untuk uji kinerja sensor kelembapan kurang lebih sama pada uji kinerja sensor suhu, yang dibedakan hanyalah metode pekerjaannya, yang dimana uji kinerja sensor suhu itu mencarinya itu menggunakan hair dryer, sedangkan kelembapan tidak. Kelembapan hanya menggunakan kelembapan di suatu ruangan yang kami ambil 4 titiknya. Untuk tabel uji kinerja sensor yaitu ada waktu, ada sensor DHT11, ada kalibratornya itu hygrometer, absolut rata STDF, terus stabilitas, kemudian keakurasian. Kemudian ini merupakan grafik grafik dari uji kinerja kelembapan. Dan ini merupakan kinerja kelembapan 4 jam pertama. Ini merupakan uji kinerja kelembapan 4 jam kedua. Oke, kemudian kita beralih ke nilai rujukan. Nilai rujukan di sini yaitu nilai DHT atau nilai sensor. Kemudian sama seperti untuk mencari nilai rujukan sebelumnya, yaitu nilai rujukan pada suhu, nilai kelembapan juga sama. Yang dicari adalah nilai rujukan atau nilai sensor, kemudian hygrometer atau kalibratornya, kemudian kecepatan pengukuran, dan respon alat ukur. Berikut merupakan rata dari kecepatan pengukuran, yaitu yang pertama yaitu sebesar 2,2325 dan rata respon alat ukur yaitu sebesar 24,29625. Kesimpulan, berdasarkan data uji kinerja yang kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa
Sensor suhu dan kelembaban DHT11 dari kelompok 7 tab A dapat mengukur sensor suhu ruangan sesuai dengan alat kalibrasinya. Tetapi untuk pengukuran kelembaban masih terdapat perbedaan sedikit dari alat kalibrasinya.